Oke, kita lanjut ya. Di sini date itu harus pengetikannya pakai tanda kutip dengan formatnya itu tahunnya dulu, bulan baru tanggal. Itu dalam angka. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada operator perbandingan, yaitu ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, ini bisa dilihat ya kalau misalnya where tanggal lebih, misalnya ada contohnya, where-nya tanggal lebih dari 2020, tahun 2024, tanggal 10 bulan 10, berarti akan memunculkan tanggal yang sesudahnya. Dan kalau misalnya where pembelian kurang dari sama dengan 10, berarti hanya akan memunculkan baris dengan pembelian yang kurang dari atau sama dengan 10. Nah, terus di sini, nah ini mungkin teman-teman di sini nanti bisa lebih fokusin ke bagian yang perintah-perintah seperti ini, seperti select, from, where, like, group by, dan juga order by. Karena ini tuh banyak muncul di soal. Di tahunku ini juga, di ujian tahunku itu banyak muncul soal tentang select, from, where, like, group by, dan order by ini. Dari kebanyakan soal biasanya sih di pilihan ganda gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu select. Select itu apa? Select itu perintah untuk mengambil kolom dari suatu database yang akan diolah. Nah, untuk mengambil banyak kolom, pengetikannya itu harus menambah tanda koma setelah nama kolom pertama yang diambil. Dan kalau misalnya lebih dari itu, tinggal dikasih koma aja, terus diketik lagi nama kolomnya. Nah, sementara kalau ngambil semua kolom, tinggal tambahin bintang aja. Jadi select bintang. Jadi akan terpilih semua kolom. Lalu di sini ada yang namanya from. Jadi merupakan perintah untuk menentukan tabel mana yang akan diambil kolomnya gitu. Contohnya next slide. Misalnya seperti ini, ada kita gabungkan yang namanya select dan from. Di sini ada tabel. Nama tabelnya itu data barang. Di sini kita bisa lihat tabelnya seperti ini. Ada kolom yang namanya ada kolom yang harganya namanya barang. Ini kita lihat namanya barang. Kolom yang namanya harga, kolom yang namanya tanggal, kolom yang namanya pembelian dan penjualan. Nah, kenapa sih Kak yang ini harganya itu yang A-nya itu besar di akhir? Nah, itu tuh nggak emang sengaja aku bikin gini supaya nanti pemahaman dari teman-teman itu bisa lebih jelas, lebih paham gitu. Karena seperti yang aku jelaskan tadi bahwa kalau perintah itu dalam SQL dia tidak case sensitif. Tapi kalau misalnya mau ngambil nama tabelnya atau mau ngambil si nama tabelnya itu atau ngambil nama kolomnya itu case sensitif atau harus ditulis persis sesuai dengan namanya yang tertera di sini gitu ya. Nah, misalnya nih kita buat perintahnya select barang penjualan. Berarti kita memilih kolom barang dan juga penjualan dari mana? Dari tabel yang nama tabelnya itu adalah data barang. Kita bisa lihat di slide sebelumnya, nama tabelnya itu data barang, D-nya besar, B-nya besar, harus disamain. Lalu di sini kolomnya itu bernama di si barang sama penjualan, di mana huruf pertamanya saja yang huruf besar. Jadi harus dipertulis persis, jadi muncullah seperti ini nanti hasilnya. Kemudian perintah kedua, misalnya select barang koma harga. Nah, terus from data barang. Berarti kita memilih kolom barang dan juga harga dari tabel yang nama tabelnya itu data barang. Kita bisa lihat. Nah, di sini harus ditulis persis. Harga hanya A pertamanya hanya pertama besar, terus A-nya kecil, R-nya kecil, G-nya kecil, A di akhirnya besar. Nah, baru bisa muncul seperti ini gitu. Nah, terus misalnya nih ada perintah lagi. Perintahnya itu select barang dan juga tanggal from data barang. Nah, hasilnya itu nanti bakal error. Kenapa error? Karena tidak ada kolom tanggal yang huruf G besarnya itu di huruf ke-5. Karena sebelumnya tanggal itu G-nya huruf besarnya di huruf ke-4 gitu. Jadi inilah yang dimaksud case sensitif. Dia itu harus sama persis dengan nama apa yang ada di nama kolomnya atau nama tabelnya. Dia baru bisa. Nah, berarti hasilnya Ngomong error. Ya, ada kenapa? ada. Kamu tidak ada suaranya. Oke, aku lanjut ya. Berarti karena tidak ada kolom yang namanya tanggal, Kamu di mana suaranya huruf udah aman yang benar-benar huruf aman. G-nya itu
yang besar di ke-5 karena adanya Udah yang bisa pompa lebih bumi besarnya yang berarti. ke-4 gitu ya. Udah bisa itu yang, Eh, udah bisa yang loncat ya? Mungkin Hah? di mute dulu ya, Siapa? mungkin ada yang nggak ke Mikrofon mute, aku nyala. sorry. Oke, makasih. Oke, lanjut. Nah, ini juga where. Eh, si where ini juga sering muncul di ujian ya. Soal ujian biasanya sering muncul juga tentang perintah where. Where itu apa? Where itu kita mau ngambil baris tertentu sesuai dengan suatu kategori yang kita inginkan. Nah, pengetikan where itu dia itu harus dilanjutkan dengan pengetikan misalnya nama kolomnya apa, terus chat sama dengan, terus dipetik jenis kategorinya. Nah, ingat bahwa jenis kategorinya ini bersifat case sensitif juga. Sama, yaitu harus diketik sama persis, benar-benar sama persis. Mau spasinya, huruf besarnya, yang di keberapa aja. Pokoknya harus diketik sama persis. Contoh di sini, where. Kita punya tabel seperti ini, terus kita bikinlah perintah select harga dan juga penjualan from data barang. Di mana barangnya itu buku gelatik. Jadi kita mau pilih kolom harga yaitu ini yang di sini kolom kedua, lalu dan juga penjualan yaitu yang berada di kolom ke 5 sini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya di barisnya where barang ketika di kolom barang ini terdapat baris yang isinya buku gelatik. Jadi sama persis ditulis huruf besar, huruf kecil dan juga spasinya. Makanya di sini akan muncul kolom harga dan juga penjualan dari barang yang dari data barang, dari tabel data barang, yang dimana barangnya itu berkategori buku gelatik, begitu. Nah, misalnya nih, kita perintah lagi harga, terus koma penjualan. Kita mau milih kolom harga dan juga kolom penjualan. Dari mana? Dari tabel data barang. Nah, ketika barang sama dengan buku. Nah, di sini hasilnya itu tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena di sini tidak ada barang yang berkategori buku. Kita lihat di sini tidak ada buku. Adanya buku spasi gelatik yang seperti ini. Makanya di sini hasilnya adalah tidak ada. Nah, nanti juga teman-teman, biasanya itu di soal itu banyak yang ngejebak yang kayak gininya itu. Jadi harus ingat mana yang harus case sensitif, mana yang enggak. Kalau perintahnya tidak case sensitif, tapi kalau misalnya si where-nya ini dan juga si select kolomnya ini dia harus ngikutin sesuai dengan sama persis dengan nama kolom yang ada dan juga kategori yang ada gitu. Nah, terus nanti biasanya di soal itu kita harus bedain juga hasilnya itu bakal tidak ada hasil atau hasilnya itu akan error. Kapan hasilnya tidak ada hasil? Karena kalau hasilnya tidak menghasilkan sesuatu atau kosong jawabannya tidak ada hasilnya, itu tuh karena memang dari where si barang itu emang tidak ada di sini yang berkategori buku karena adanya buku gelatik ya. Nah, kapan dia error? Error kalau misalnya memang dari awal sudah tidak benar si penulisan, misalnya dari harganya ini nih. Misalnya kita tulis harga hanya besar, ARG-nya ARG sama A-nya juga kecil. Jadi kita tulis kayak gini. Misalnya kita tulis kayak gini. Nah, itu jadinya error. Kenapa? Karena dari awal memang perintah kita udah salah, yaitu tidak ada yang namanya kolom di tabel data barang ini yang nama kolomnya itu harga di mana hanya saja yang besar. Karena adanya yaitu harga yang seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi bedain mana yang kiranya tidak menghasilkan, tidak ada hasilnya, dan juga bedakan mana yang kira-kira hasilnya itu error. Error itu karena memang dari perintahnya salah, tapi kalau misalnya tidak ada hasil itu, perintah kita sudah benar, tapi memang tidak ada ke berikutnya. Itu apa? Perintah like itu perintah untuk mengambil baris dari suatu kolom yang mengandung suatu kata tertentu.
di dalam like itu ada wildcard-nya. Wildcard itu kayak patokan gitu lah, ibarat patokan gitu. Jadi patokan itu pakai tanda persen yang akan nentuin posisi kata mana yang akan kita ambil. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil persis suatu kata, persennya itu, like-nya itu gak usah pakai persen. Jadinya kita mau munculin baris yang benar-benar isinya itu sesuai dengan kata tersebut saja. Di sini kita mungkin bisa coba langsung di sini teman-teman. Kita bisa coba langsung di sini. That's where ordered by like. Nah ini ya like ya. Jadi kalau teman-teman juga mau belajar mandiri, boleh banget tentang SQL ini di websitenya ini ya, W3 Schools ini. Nah, misalnya, oke, misalnya kita data awalnya begini deh. Misalnya data awal kita itu select all from customers. Jadi kita mau pilih semua tabel, semua kolom yang ada di tabel si customers ini. Awalnya seperti ini, terus muncul seperti ini. Lalu kita mau cari misalnya eh, misalnya di sini kolomnya, kolom si city atau kotanya ini like apa? Like mengandung kata misalnya persis Berlin misalnya. Nah, jadi nanti yang akan muncul adalah semua baris yang ada di tabel customers ini, di mana kotanya itu adalah Berlin. Persis Berlin di B besar pertama. Jadi kita run, dia akan menghasilkan ini saja. Gitu ya. Nah, tapi misalnya kita balik ke slide dulu penjelasan ya. Oke, ini yang kalau persis suatu kata. Nah, sekarang kita mau muncul semua baris yang mengandung kata tersebut. Maksudnya apa? Misalnya, kita itu bisa dengan cara tanda persennya di awal dan di akhir. Jadi akan muncul semua baris yang mengandung kata, misalnya di sini kertas. Berarti di kolom barang. Misalnya, jadi kertas buku, bolong kertas, kertas A4, potong kertas. Jadi lebih jelasnya mungkin bisa di sini ya. Kita select all dulu dari customers. Sekarang, nah mungkin kita mau cari di sini yang, oh gini deh. Ini tuh nggak berlaku cuma buat untuk kata doang ya teman-teman. Sebenarnya untuk huruf itu juga bisa. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi, misalnya kayak tadi, kita pilih semua kolom dari tabel yang namanya tabel customers ini, yang di mana where, berarti kita pakai fungsi where, di mana si city-nya ini atau kotanya like kotanya ini di mana mengandung huruf L misalnya. Berarti kita persen terus L di sini. Terus kita persen lagi, terus kita petik. Kalau kita jalanin, jadinya di sini semua kota yang mengandung huruf L akan muncul barisnya. Di sini kan ada Berlin, London, Lulea, Marseille, ada L-nya di sini, London, Sao Paulo, London dan segala macamnya. Nah, itu jadi dia itu tidak hanya berlaku untuk kata, tapi dia berlaku untuk yang namanya satu huruf tertentu pun juga bisa gitu. Atau misalnya mau kita tambahin lagi di sini LO. Nah, jadi semua yang mengandung kata LO, kata yang mengandung huruf LO ini secara berurutan akan muncul di bagian city-nya, yaitu London. Sini kan ada LO, London. Sini ada Sao Paulo, Lo, terus ada Barcelona, Lo, terus
follows flow gitu ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta harus suatu kata, tapi bisa juga suatu huruf gitu. Nah, ini kalau yang untuk mencari yang mengandung. Nah, kalau misalnya dia nggak ada persennya, jadi kita mau cari yang sama persis gitu ya. Kalau ada persennya, kita mau cari yang mengandung kata ini. Mengandung kata atau huruf ini gitu ya teman-teman. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kalau misalnya di belakang suatu kata, itu justru akan memunculkan baris yang mengandung kata tersebut di posisinya berada di depan. Bisa kata, bisa huruf, sama seperti tadi. Misalnya where barang like kertas persen. Berarti akan memunculkan yang hanya baris, yang hanya mengandung kata kertas di depan. Contohnya yang ada kertas A4, kertas buku, kertas F4. Nah, kalau contohnya di sini bisa where like, misalnya di sini kita pakai huruf aja ya, misalnya L. Berarti kita mau cari apa? Kita mau cari uh, select, yaitu kita mau milih semua kolom yang ada di sini dari mana, from itu dari mana, dari tabel customers, where di mana city, di mana si kolom city-nya itu like mengandung huruf L di bagian depannya. Jadinya ketika kita run akan muncul semua kota yang huruf depannya dari L. Nah, di sini ada London, Lulea, Lille, Lisboa, Leipzig, Lander, gitu teman-teman. Atau kalau kita mau cari misalnya dari huruf S, misalnya bisa juga. Jadi semua city, semua kota yang depannya dari huruf S akan muncul di sini. Ada Strasbourg, Sao Paulo, Sevilla, San, dan macam-macamnya. Oke ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau di depan suatu kata justru kebalikannya. Persennya di depan. Nah, misalnya di sini where barang like persen kertas. Berarti akan muncul semua baris yang mengandung kata. Bisa juga huruf ya, kayak tadi huruf ya. Kertas di belakang. Misalnya kalau di sini tuh kata kertas di belakang, bolong kertas, motong kertas, penjilid kertas. Contohnya gimana? Contohnya tuh gini. Nah, persennya di depan. Berarti kita mau cari misalnya persen L. Berarti kita mau cari eh, select select bintang. Kita mau milih semua kolom dari tabel tabel customers di mana city, yaitu di mana si kolom city atau kotanya itu like, yaitu mengandung huruf L, tapi persennya di depan berarti ada di belakang. Berarti kita mau cari kota yang huruf belakangnya itu diakhiri oleh huruf L. Ketika kita taruh di sini akan muncul San Cristobal dan Montreal. Atau kita misalnya di sini mau cari S. Kalau kita persen S, di sini akan muncul semua yang berakhiran huruf S. Kota yang berakhiran huruf S. Nantes, Campinas, Caracas, Bruselas, dan segala macamnya. Kalau misalnya di sini, misalnya Aires deh, Aires. Buat lebih jelas lagi, misalnya Aires gitu. Nanti akan muncul semua yang belakangnya itu ada kata Airesnya. Jadi bisa kata, bisa huruf. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Terus yang biasanya muncul lagi itu biasanya order by ya. Nah, kalau order by itu dia itu tuh mau ini ya, nge ngurutin si ininya dari semua kolom yang kita pilih. Misalnya gini. Nah, misalnya di sini kita kan. Nah, begini ya, teman-teman. Kita mau ngurutin berdasarkan price-nya. Nah, jadi kita maksud dari perintah ini itu apa? Maksud dari perintah ini adalah kita select bintang, kita milih semua kolom yang ada di tabel products, nama tabelnya tabel products di sini. Uh, order by kita urutin
berdasarkan apa? Harganya. Nah, kalau kita nggak ketik apapun di belakangnya ini, dia akan diurutin langsung berdasarkan yang dari terendah ke tertinggi. Nah, kan kita bisa lihat di sini harganya 2,5, 4,5 makin naik kan kalau ke bawah. Jadi dari terendah ke tertinggi. Nah, kalau misalnya mau dari tertinggi ke terendah, itu kalau nggak salah ASC deh. Coba ya. Oh, berarti DSC. Kalau mau dari tertinggi ke rendah itu DSC. Ya, teman-teman. Nah, jadi itu tuh order by itu adalah ngelompok ngurutin ngurutin berdasarkan apa? Berdasarkan si price-nya, price di sini kan. Nah, berdasarkan price-nya tapi kalau misalnya di sini gak kita tulis apa-apa kayak tadi, berarti itu dari yang terendah ke tertinggi. Atau bisa kita tambahin juga ASC di sini. Jadi kalau order by price ASC dia akan diawali dengan yang dari yang terendah ke tertinggi. Tapi kalau misalnya di sini DSC, dia akan diurutkannya dari yang tertinggi ke terendah, gitu ya. Oke, lanjut ke di sini grup buy. Biasanya yang sering muncul tuh juga soal tentang grup buy. Bentar ya, kita cari grup buy. Nah, ini biasanya grup buy juga sering muncul ya, teman-teman. Nah, misalnya begini. Oh iya, fungsi ininya ya belum. Kita ke fungsi ini dulu deh. Ke fungsi nih, min. Kalau fungsi min itu apa? Untuk mencari berapa yang terendah, nilai terendahnya. Misalnya di sini ada select min price. Berarti maksud dari perintah ini adalah kita mau mencari eh, harga terendah dari kolom harga di tabel produk. Berarti ketika kita run, kita akan nemu yang 2,5 pasti yang tadi. Kita run, wait. Nah, 2,5 kan tadi kan. Terus terus di sini ada max. Kalau max itu untuk apa? Kalau max itu kebalikannya dari max itu kebalikannya dari si min ya. Kalau min tadi kita nyari yang terendah, kalau max kita cari yang tertinggi. Kalau kita coba, tadi bakal muncul sekitar kalau nggak salah 300 berapa gitu. Bentar ya. Kita coba, kita run di sini. Nah, oh 200 ya, 263,5 di situ. Oke. Terus di sini ada fungsi count. Nah, count itu untuk menghitung jumlah barisnya. Kalau count itu untuk menghitung jumlah barisnya. Kalau sum itu total penjumlahan dari angka-angka yang ada di barisnya. Nah, kalau average ya udah berarti di rata-ratain aja. Oke. Biasa yang sering muncul itu juga yang grup by tadi ya. Misalnya di sini. Nah, maksud dari perintah ini apa? Maksud dari perintah ini adalah kita select country, kita pilih ya di kita pilih tabel, kita pilih kolom yang nama kolomnya itu country, terus kita pilih count, kita pilih count, count itu kita hitung
semua baris yang ada di customer ID-nya. Jadi kalau kita select, misalnya kita select all dulu deh. Misalnya kita select all dulu deh from customer. Oh bentar, bentar. Karena grup ini belum ada yang kita select all from customer deh. Nah, kita pilih ini. Terus tadi kita mau ngitung berapa customer ID-nya kan. Berarti kita mau pilih tadi itu oh ya, kita mau pilih negaranya. Kita mau pilih negara, country-nya. Terus kita count, kita hitung apa? Kita hitung jumlah dari customer ID-nya per tiap-tiap negara gitu. Jadi kita di sini mau nyari tahu di negara ini tuh ada berapa sih pembelinya gitu loh. Berdasarkan customer ID-nya. Jadi maksud dari perintahnya itu seperti itu. Misalnya di sini count si customer ID. Ingat ya, pengetikannya harus sama persis. Lalu S di sini. Nah, di sini kita S. Maksudnya S itu apa? Karena di sini kan kita nggak punya yang namanya kolom. Kita di sini nggak punya kolom yang namanya count customer ID kan. Khusus untuk menyediakan berapa jumlah baris customer ID per country-nya ini. Makanya kita harus bikin kolom baru dengan cara apa? Dengan cara S. Di sini kita namain aja. Sebenarnya sini namanya bebas aja. Sebenarnya bebas aja. Misalnya di sini kita jumlahin di sini jumlah pembeli misalnya. Dari customer, terus kita grup, kita kelompokin dari apa? Kita kelompokin dari negaranya, per tiap negaranya. Jadi di sini tuh hasilnya, kalau ini benar, nanti tuh bakal muncul tiap negara ada berapa aja jumlah pembelinya. Coba kita run. Nah, begitu. Jadi akan muncul di negara ini jumlah pembelinya berapa aja. Gitu. Ini kalau yang S-nya ini bebas ya mau dibikin apa aja karena kita tuh ibaratnya kita mau bikin suatu kolom baru yang mana memuat di count customer ID-nya itu atau memuat berapa penjumlahan baris yang ada di mana per negaranya gitu. Oke, biasanya yang sering muncul itu sih kalau untuk SQL itu sampai group by sama order by tadi. Nah, mungkin di sini kita bisa bahas soal tahun lalu ya. Kebetulan aku masih ininya megang. Oke, di sini ada soalnya. Nah, di sini ada fungsi agregat count. Nah, seperti yang kita udah bahas tadi, kalau count itu untuk menghitung jumlah barisnya. Berarti jawabannya yang A ya, yang ini. Nah, kalau misalnya menjumlahkan nilai dalam kolom numerik, itu tuh berarti fungsinya sum. Kalau menghitung nilai rata-rata dalam kolom, itu average atau AVG. Kalau nilai maksimum, max. Ya, oke. Lanjut soal berikutnya. Ada apa yang dimaksud dengan database management system? Nah, sesuai yang penjelasan kita tadi, database itu adalah sistem yang bisa, yang B ini ya, bisa menyimpan, mengelola, mengambil data secara sistematis. Nah, kalau A itu salah, kenapa? Karena dia bukan perangkat keras, tapi dia perangkat lunak. Terus kalau C itu kenapa salah? Karena menganalisis data. Karena database itu untuk menyimpan data, mengelola, mengupdate seperti yang tadi fungsinya itu CRUD, create,
read, update, delete gitu ya. Terus D itu sebuah algoritma untuk mengolah data secara real time. Ini kurang tepat, jadi yang benar itu yang B. Oke, lanjut. Perintah scale mana yang menambahkan data ke tabel? Kalau select untuk memilih berarti salah. Update itu untuk memperbarui berarti juga salah. Kalau insert tuh ya benar, berarti menambahkan data. Kalau alter itu tadi, nah kalau alter itu untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, nambahin kolom, mengubah tipe data, ngapus kolom. Sedangkan di sini tuh dia menambahkan data. Nah, beda ya. Kalau tadi itu, kalau alter itu ke strukturnya. Sedangkan kalau nambahin datanya, berarti dia itu insert gitu. Karena dia cuma nambahin data, bukan nambahin struktur baru. Beda dengan alter. Oke, terus apa perintah join? Ya, sesuai namanya, join berarti menggabungkan. Berarti menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan tertentu. Nah, terus di sini, perintah scale mana yang untuk menghasilkan, mengelompokkan hasil berdasarkan kolom kode akun. Nah, berarti mengelompokkan, berarti cari yang ada grup by-nya. Karena mengelompokkan, bukan mengurutkan. Kalau mengurutkan, pakainya order by. Berarti kita tinggal eliminasi aja yang ada jawabannya order by. Berarti D ini nggak mungkin. Karena order by itu untuk mengurutkan, bukan mengelompokkan. Gitu ya. Terus, hasil berdasarkan kode akun. Kalau kita pilih yang A, select all, berarti kita select bintang, berarti kita pilih semua tabel, semua kolom yang ada di mana? Yang ada di tabelnya, nama tabelnya jurnal 2019. Terus kita kelompokin berdasarkan kode akun. Oke, kita keep dulu. Terus di sini ada select kode akun, sum debit from jurnal, where group sama dengan kode akun. Berarti ini kurang tepat karena dia itu harus group by kode akun, bukan grup sama dengan kode akun. Berarti ini dari perintahnya sudah salah. Terus kemudian di sini kita pilih select kode akun sum debit from jurnal 2019 group by kode akun hasil berjurnal 2019. Berarti di sini tuh yang benar adalah yang C karena dia itu melompokkan hasil. Nah, kalau yang ini yang A itu grup by kode akun dia bakal error. Kenapa? Karena kan nggak ada hasilnya. Dia cuma milih semua semua dia cuma memilih semua kolom dari tabel jurnal 2019 ini. Ya udah, berarti cuma itu doang, nggak ada hasil, nggak ada sesuatu yang diolah sebelumnya. Sementara kalau yang C itu ada select kode akun, kita milih eh, kolom, kolomnya itu kolom kode akun, terus kita sum debit, kita ngejumlah debitnya, kita ngejumlah kolom debitnya dari jurnal 2019, dari tabel jurnal 2019. Terus kita kelompokin berdasarkan kode akunnya masing-masing. Jadi itu maksud dari perintah itu adalah, perintah ini adalah, jadi kan ada kode akun, misalnya kode akunnya itu 001, 002, 003 gitu kan. Terus kita jumlahin semua yang ada debitnya. Jadi kita jumlahin semua kode akun, misalnya kode akun 001 itu ada dua kali muncul misalnya. Yang satu itu 10.000, yang satunya lagi 20.000 di debit semua. Berarti kalau berdasarkan perintah itu, perintah ini nanti akan muncul kolom kode akun 001, di sampingnya akan muncul eh, hasilnya, yaitu penjumlahan yang tadi 10.000 sama berapa di 20.000 ya, berarti jadi 30.000 gitu. Jadi dia itu melakukan hasil, ingat ya. Kalau misalnya yang A salah, kenapa? Karena nggak ada hasilnya, dia nggak ada mengelola data apa-apa, dia cuman milih semua dia milih semua kolom dari jurnal 2019 saja, udah, dia nggak ada mengelompokkan apa-apa. Sedangkan kalau yang C itu dia mengelompokkan si kode akunnya itu si sum debitnya itu berdasarkan si kode akun gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh. Yang D salah karena dia pakainya order by ya. Karena order by itu untuk mengurutkan, bukan untuk mengelompokkan. Gitu ya teman-teman.
Oke, lanjut ke yang ini. Nah, ini sering banget ngejebak ya. Sering banget muncul soal kayak gini dan ini tuh teman-teman harus teliti kayak yang ku bilang tadi berdasarkan case sensitifnya ya. Ingat, kalau perintah itu enggak case sensitif. Tapi kalau misalnya yang namanya nama tabel atau nama kolom itu case sensitif. Nah, misal di sini kita mau sini ada tabelnya begini, ada ID, nama, asal, MBTI. Di sini kita disuruh apa? Di sini kita disuruh eh, nentuin hasilnya dari query-nya apa aja sih. Kita select asal. Oke, berarti di sini kita select, kita pilih yang namanya asal atau em, kolom yang namanya asal dengan A-nya besar di depan, sisanya huruf kecil. Apakah ada? Ada ya. Kolom asal persis sama A, A-nya besar, S, A, L. S, A, L-nya kecil. Jadi harus persis sama, ingat. Berarti ada. Oke, sampai sini perintahnya udah bener nih. From down. Nah, ingat from down. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah down. D-nya besar di awal. Hanya besar di awal. Sisanya kecil. Apakah sama? Sama ya. Bentar. Nah, ini. Where nama sama dengan Marshall. Oke, sampai sini. Sampai ke where nama sama dengan. Itu perintahnya udah bener. Karena di sini ada kolom yang namanya nama. Yaitu di mana N-nya besar hanya di awal, sisanya huruf kecil. Berarti sampai sini perintahnya udah bener nih. Terus nama sama dengan apa? Marshall. Nah, di sini dia itu bersifat case sensitif yang di sini. Yang di sini itu bersifat case sensitif. Artinya apa? Artinya harus ada kita mau cari nama yang di kolom nama itu yang ada Marshall dari tabel down dari kolom asal. Sedangkan di sini dia itu harus cuma petik. Ingat, kalau cuma petik begini, di petik dua begini, berarti dia harus yang sama persis. Apakah ada yang sama persis di sini Marshall doang namanya? Gak ada. Di sini adanya Marshall Teach, bukan Marshall doang. Jadi kalau yang kita di sini nama sama dengan Marshall, yang muncul adalah tidak menghasilkan jawaban karena tidak ada yang Marshall doang di sini. Tapi dari awal ini, dari perintahnya itu, dari select sampai where nama ini udah bener perintahnya. Karena perintahnya udah bener, tapi di sininya gak ada yang namanya Marshall doang, berarti hasilnya adalah tidak menghasilkan jawaban gitu. Nah, beda dengan soal berikutnya. Soal berikutnya itu dari awal perintahnya udah salah. Kenapa? Karena select namanya besar semua, NAMA-nya sama-sama besar semua. Karena di sini tidak ada kolom nama, berarti error. From down-nya juga di sini besar semua. Sementara di sini nama tabelnya itu down-nya hanya besar di awal, D-nya doang. Jadinya di sini hasilnya error karena dari perintahnya udah salah. Kalau yang tadi dari perintahnya udah bener, tapi di sini gak ada yang namanya Marshall doang. Di sini adanya Marshall Teach. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah ini juga sama jawabannya. SQL error. Kenapa error? Karena dia asalnya besar semua ya hurufnya. Sementara di sini yang ada itu hanya asal di mana A-nya saja yang besar. Gitu. Oke, lanjut. Perintah sekian menampilkan transaksi debit dan kredit per bulan. Ya udah, tinggal select. Kalau yang A, oke, ini salah ya. Kenapa? Karena where. Pakai where. Kalau mau menampilkan per bulannya berarti harus di group by, bukan di order by. Nah, ini sebenarnya bisa langsung jawab aja ya group by ya. Di sini order by salah karena kita mau nge eh, tanggal itu nggak bisa di order by ya, nggak bisa diurutin. Karena yang bisa diurutin itu sesuatu yang bisa ada nomor tanggalnya. Kalau mau per bulannya berarti kita harus ngegrupin per bulan yaitu di tanggal. Jadi nanti hasilnya itu bakal misalnya bulan apa, bulan Januari, nanti hasil dari debitnya berapa, hasil dari kreditnya berapa gitu. Oke, inner join. Nah, ini mungkin just good to know aja. Mungkin dari join sendiri jarang muncul atau kalau muncul pun paling cuma satu dua.
inner join itu berarti ya udah gabungin yang hanya yang sama. Nah, ini sisanya udah masuk ke visualisasi data. Oke, teman-teman, mungkin sejauh ini tentang database, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau mau nanya mungkin di akhir aja. Soalnya nih mau ngejar satu materi lagi karena di sini aku bahas dua aja ya, tentang database dan juga pemrograman karena kurasa ini yang agak sulit dan juga perlu banyak perhatian di sini karena yang sisanya itu teori, jadi bisa mungkin teman-teman baca-baca aja sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertemuan 14 dan 15, yaitu pemrograman atau Python. Nah, pakai Python ya. Kalau nggak salah yang diajarinnya pakai Python karena dia itu yang paling mudah untuk dimengerti. Karena bahasanya juga hampir mirip bahasa-bahasa manusia. Oke? Nah, di sini ada bedanya coding programming. Kalau coding itu ya kodenya, bagian dari programan untuk menulis kode yang dapat terjemahkan mesin, dan tidak perlu software karena yang namanya coding itu hanya penerjemahannya aja. Nah, sementara kalau programming itu udah proses lebih lanjutnya, sudah pengembangan perangkat lunak, jalankan, diimplementasikan, terus eh, memerlukan tinjauan analisis sama pengodean yang dan lain-lain sebagainya. Ini bisa dibaca aja. Next. Nah, ini oke, dalam program kita perlu ada 3 jenis tipe data yang penting lah, yang paling sering muncul lah. Yaitu ada yang namanya string. Apa itu string? String itu tipe datanya berupa teks atau kata-kata. Nah, kalau kita mau masukin di pemrogramannya nanti, dia itu harus pakai petik 2 atau petik 1 juga boleh asal konsisten di awal dan di akhir. Terus ada yang namanya floating. Float itu tipe datanya bilangan yang tak bulat, yang ada desimalnya atau pecahannya. Nah, tapi ingat, angka desimalnya ini dipisahinnya bukan sama koma, tapi pakai titik kalau di pemrograman. Nah, kemudian kalau integer itu ya udah kayak tipe data bilangan bulat aja. Nah, terus ada yang namanya variabel. Variabel itu tuh kayak semacam tempat kita untuk menyimpan suatu nilai data. Nah, tidak ada aturan spesifik kita mau nulis variabel itu apa, namun si variabel ini harus dalam bentuk string. Maksudnya gimana gini? Kita harus bentuknya ini A sama dengan satu. Nah, kita nggak boleh bikinnya itu misalnya di sini satu sama dengan satu. Nah, kalau satu sama dengan satu, nanti dia error. Dia nggak bakal bisa nyimpen datanya. Ini gak dianggap sebagai variabel. Kita harus misalnya A, B, misalnya B sama dengan satu, atau buku sama dengan satu. Nah, ini boleh. Tapi kalau misalnya satu sama dengan satu, angka sama dengan angka itu nggak boleh. Jadi di variabel ini tulisannya harus dalam bentuk string. Nah, kalau A2 gini boleh nggak? Boleh, karena nanti dia bakal dianggap sebagai string. Karena udah di campuran dari huruf dan juga angka. Nah, kayak tadi yang udah kejelasin, kalau 1 sama 3 itu error. Tuh. Nah, terus catatan lagi, kalau ada variabel yang sama, Python itu akan menganggap yang terbaru, yang akan dihitung atau diproses, itu yang terbaru saja. Maksudnya gimana, nanti bisa mungkin lebih paham lagi ya. Di next slide, nanti ada penjelasannya. Oke, ini sintaks. Ada namanya sintaks. Sintaks itu adalah cara kode ditulis supaya dapat menjalankan suatu perintah yang diinginkan. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Yang paling sederhana itu print. Print itu apa? Perintah untuk mencetak suatu output. Pengetikannya gimana? Pengetikannya print, terus kurung terus tanda kurung kayak gitu ya. Nah, kalau yang mau dicetak itu bentuknya ada string atau kata-kata, jangan lupa kasih tanda petik. Boleh petik dua begini, boleh petik satu, asal konsisten. Kalau di awal petik dua, berarti di akhir petik dua. Kalau di awal petik satu, di akhir petik satu. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, print hello world. Ada petik dua. Berarti di sini bakal muncul hasilnya hello world, hello world. Misalnya di sini kita print hello world, hasilnya error. Kenapa? Karena nggak ada tanda petik duanya. Jadi kita kalau mau bikin suatu string atau kata-kata, jangan lupa selalu untuk memberikan tanda petik dua. Oke, kalau misalnya kita print satu di sini, karena ini bukan string, karena dianggap sebagai integer, angka bilangan bulat, atau sebagai floating, itu nggak usah pakai tanda ini sebenarnya. Tapi kalau kita mau pakai tanda ini,
boleh aja hasilnya tetap satu. Tapi si Python-nya ini programnya bakal nganggep kalau ini tuh satu ini bukan angka lagi, bukan angka bilangan bulat lagi, bukan integer lagi, tapi udah dianggap sebagai string atau sebagai kata begitu. Lanjut ke print 1,5, berarti ini angkanya floating ya. Floating itu float karena ada bilangan desimal atau pecahannya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada yang namanya print kalau misalnya mau mencetak kalimat, tapi harus pindah ke baris berikutnya. Jadi kita pakai 3 tanda petik 2. Jangan lupa di koma seperti ini. Terus nanti jadinya begini, 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 begini. Nanti muncul seperti ini hasilnya. Terus lanjut. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kalau ada variabel yang sama, si Python itu akan lebih menganggap yang baru. Nah, sini kan awalnya ada A sama dengan 1. Terus di sini bikin lagi A sama dengan aku dapat A. Nah, berarti ibaratnya Python tuh gini. Awalnya Python tuh mikirnya gini, A sama dengan 1 nih. Kemudian terutama selanjutnya dia ganti baris, A sama dengan aku dapat A. Berarti si Python dari sistemnya sendiri langsung ngubah dari A yang tadinya A sama dengan 1 langsung dianggap A sama dengan aku dapat A. Berarti pas di print A yang akan muncul itu yang terbaru, yaitu aku dapat A. Jadi kayak udah diganti gitu, di reklasifikasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya casting. Apa itu casting? Casting itu kita mau nentuin atau ngubah suatu tipe data. Misalnya di sini A sama dengan integer 3,5. 3,5 itu kan float atau bilangan yang mengandung angka desimal atau yang mengandung namanya pecahan. Ketika kita print A, nah kita ubah jadi integer, kita ubah jadi bilangan bulat. Jadi hasilnya bukan 3,5 lagi, jadi hasilnya 3. Nah, kalau di sini misalnya 3,8, jadinya gimana? Jadi tetap 3. 3,9 pun tetap 3. Karena dia itu kayak dibulatkan ke bawah gitu ibaratnya. Terus di sini ada float 5. Nah, kita print B, kita ubah yang tadinya 5 yang dianggap sebagai string menjadi float. Ada desimalnya, tapi desimalnya itu 5.0, 5,0. Terus di sini ada integer 3. Kita print C. Nah, terus hasilnya ada 3. Nah, ingat, kalau misalnya kita petik 2 in 3 gini, awalnya si Python itu nganggep 3 ini itu tuh sebagai ini string atau kata-kata karena kita kasih petik 2 di antara karena kita kasih si 3 itu petik 2 gini. Jadinya awalnya itu si Python nganggep bahwa si 3 itu adalah kata-kata atau string. Nah, cuman kita ubah jadi int depannya integer. Kita ubah 3 yang tadinya ke kata-kata ini atau huruf ibaratnya dianggap sebagai kata-kata lah. Kita ubah menjadi integer, kita jadi ubah menjadi bilangan bulat. Jadinya bisa dianggap lagi sebagai bilangan bulat gitu. Lanjut. Nah, operator. Ini penting ya. Ini mungkin lebih diperhatiin di bagian operator karena di soal tahun lalu itu ada kayak suatu case kita disuruh bikin pemrogramannya berdasarkan case tersebut. Dan itu pakai yang namanya operator dan juga nanti logika yang namanya if else atau if elif. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Oke, yang pertama itu ada operator. Di sini operasi dalam pemrograman untuk variabel dan juga nilai. Nah, kalau operasinya penambahan hanya dapat dilakukan untuk tipe data yang sejenis. Misalnya angka hanya bisa sama angka atau kata-kata dengan kata-kata. Nah, misalnya kita contoh langsung deh ke sini. Kita langsung contoh aja. Bentar ya, teman-teman agak loading. Nah, udah mulai. Oke. Misalnya di sini kan kayak yang ku bilang tadi bahwa kalau penambahan itu hanya boleh sesama kata-kata dengan kata-kata, string dengan string, atau angka dengan angka. Misalnya integer dengan integer, atau integer dengan float, atau float dengan float. Gitu ya, teman-teman. Misalnya gini,
Misalnya kita print apa? Kita print gini. 1 plus 0,5. Bentar ya teman-teman, agak lama loadingnya. Nah, jadinya langsung hasilnya 1,5. 1 ini kan integer, bilangan bulat. 0,5 ini floating, berarti boleh, bisa. Tapi kalau misalnya dia itu bilangan bulat, tapi sama kata-kata, misalnya kata, di sini dia nggak bisa, dia bakal error. Kenapa? Karena dia beda. Tuh, dia bakal error. Karena kita mau nambahin angka sama kata-kata, sama string, nggak bisa. Nah, caranya adalah, gimana caranya? Caranya adalah kita harus ubah si eh, angka ini, si integer ini, kita ubah jadi string. Tinggal kita iniin. Ini seharusnya bisa teman-teman. Nah, jadi satu kata. Jadinya satu yang tadinya string, satu yang tadinya integer atau bilangan bulat, ketika kita kasih petik dua gini, jadi Python nganggapnya bahwa ini udah berubah menjadi string atau kata-kata. Meskipun bentukannya dia itu kalau kita lihat ya dia angka, tapi si programnya Python ini menganggap bahwa dia udah berubah jadi string atau jadi kata-kata. Mungkin ter, ya begitulah kurang lebih ya teman-teman. Jadi dia cuma bisa nambahin kalau sejenis kata-kata string dengan string atau string nah kalau string dengan ini integer tadi, nah integer harus diubah dulu jadi string baru bisa ditambahin, jadi hasilnya satu kata. Kayak gini ya. Nah kalau misalnya kata-kata ya udah dia bakal nyambung kata-kata tuh gitu. Jadi dia harus sejenis gitu ya teman-teman. Jadi kalau penjumlahan itu dia harus sejenis, angka dengan angka, kata-kata dengan kata-kata. Kalau misalnya kita mau jumlahin ya, tapi hasilnya bakal begini ya, tadi satu kata nyambung gitu ya. Oke, lanjut ke operasi perkalian. Nah gini, hanya dapat dilakukan untuk sama angka dan kata-kata dengan angka. Tuh, kok bisa? Bisa. Tapi nanti kata-katanya itu bakal jadi berulang. Ini bisa, tapi nanti kata-katanya bakal jadi berulang. Nah, misalnya kalau misalnya kita ini kita kali, misalnya sini kita kaliin print 5 kali 8 deh. Pakai bintang ya kalau perkalian ya. Satu aja bintangnya. 5 kali 8, 40. Jangan. Nah, cuman 5 dikali misalnya suatu kata deh. 5 kata. Nanti bakal muncul kata yang berulang sebanyak 5 kali. Jadi kata nyambung. Tuh, begitu ya. Jadi bisa, tapi dia bakal jadi berulang seperti ini, kata gitu ya. Oke, lanjut ke pengurangan. Nah, kalau udah pengurangan sama bagian sampai ke perpangkatan itu cuma bisa sama angka. Misalnya di sini langsung aja misalnya di sini pengurangan 5 kurang 3. 2 ya. Nah, tapi kalau kita ngambung kata-kata di sini ya nggak bisa karena beda. Tuh, error jadinya ya. Misalnya terus tadi ada pembagian ya, misalnya 6 per 2 misalnya. 3 hasilnya. Nah, misalnya kita mau ubah hasilnya menjadi integer begini aja. Tadi kan, oh enggak, nanti aja ini nanti aja. Oke, 6 per 2 terus misalnya tadi perpangkatan ya, misalnya 6, kalau pangkatan itu dia bintangnya 2, di 2. Jadi gini, 36 harusnya hasilnya. Ya, 36 ya, benar ya. Oke, dari operasi matematika gini mungkin udah aman lah ya. Yang penambahan ingat hanya dapat dilakukan di data jenis. Tapi kalau perkalian bisa kata-kata dengan angka, tapi nanti hasil ya akan kata-kata tersebut diulang sebanyak berapa perkaliannya. Nah, sedangkan kalau pengurangan dia hanya berlaku sama angka, pembagian juga, perpangkatan juga. Nah, ini dia operator logika.
outputnya itu adalah true or false. Operatornya ada and, or, not. Di sini ada simbol-simbol juga. Kalau ini udah mungkin udah tahu lah ya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah kalau sama dengannya dua kali ya. Terus di sini tidak sama dengan, itu tanda seru sama dengan. Jadi tanda seru sama dengan. Itu hasilnya tidak sama dengan. Oke, mungkin di sini ada contohnya. Nah ini contohnya. Misalnya A sama dengan satu. Terus kita ngeprint A lebih dari dua. A lebih dari dua gak? Satu lebih dari dua gak? Enggak. Berarti hasilnya false. Karena hasilnya salah. Kenapa? Karena A itu satu kurang dari dua. Jadinya hasilnya false. Nah, terus di sini B. Nah, ini pakai yang namanya OR. OR itu salah satu kondisi harus terpenuhi. Kalau salah satu aja terpenuhi, berarti nanti nilainya jadi true. Jadi benar. Kita gini, print A lebih dari 4. 6 lebih dari 4 gak? Ya udah. Berarti udah terpenuhi. Berarti mau ini pun tiba-tiba ganti nih A-nya sama dengan misalnya OR A kurang misalnya kurang dari 5 misalnya. Iya kurang dari 5 misalnya. Kan ini jadi salah, tapi yang salah satunya udah bener. Berarti jadinya dia tetap true karena udah salah satu terpenuhi, yaitu A lebih dari 4 bener kan? 6 lebih dari 4. Jadi udah terpenuhi. Kalau or. Nah, kalau not itu dia mau ngeganti yang bener jadi salah. Jadi ngebalikin kebalikannya gitu. Nah, ini misalnya print not. Nah, ini tadinya kan ini bener nih, bernilai bener. Cuma not. Karena not berarti tidak benar. Jadinya yang tadinya benar menjadi salah. Gitu ya. Jadi tidak benar, jadi false. Nah, terus kalau misalnya yang ini jadi kalau yang ini kalau yang di dalam ini nilainya salah, terus jadi not, jadi benar. Jadi kayak dia cuma ngeganti yang tadi menjadi salah, yang salah jadi benar. Jadi kayak kebalikan gitu. Nah, ini dia. Ini salah satu yang juga penting itu if. If itu adalah logika jika. Logika jika. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka akan menghasilkan suatu output yang kita inginkan. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ini langsung praktek aja. Misalnya gini, if, jika. Oh, gini deh. Kita bikin suatu variabel dulu. A sama dengan 10 deh, misalnya. Terus, A, if A lebih dari 11, lebih dari 8, kita akan ngeprint. Ngeprint sesuatu. Apa deh, misalnya, aku dapat nilai A, misalnya. Aku dapat nilai A. Gitu ya. Nah, kalau kita jalan ini perintah ini, sintaks ini, maka seharusnya nanti akan menghasilkan aku dapat nilai A. Dah. Kenapa? Karena ini terpenuhi bahwa A-nya itu lebih dari 10. A-nya itu lebih dari 8. 10 kan lebih dari 8. Berarti benar. Karena ini benar, berarti kita menjalankan yang namanya ini, perintah ini terjalankan, itu print aku dapat nilai A. Nah, kalau ini berubah, misalnya A lebih dari 12. Nah, ini nih berarti hasilnya adalah kosong. Bukan error. Hasilnya nggak ada. Kenapa? Karena A tidak lebih dari 12. Gitu ya, teman-teman. Jadi dia bukan error tapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena aku dapat nilai si print aku dapat nilai ini cuma terjadi kalau apa? Kalau A-nya lebih dari 12. Sedangkan kalau di sini A-nya itu 10, tidak terpenuhi berarti nggak menghasilkan apa-apa. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa nangkep. Terus di sini ada if else. Jadi kondisi jika maka. Nah, kalau kondisi satu terpenuhi, maka langsung menghasilkan satu output kan tadi. Misalnya kayak gini nih. Misalnya langsung terpenuhi nih. 8 misalnya. Langsung menghasilkan satu output. Itu apa? Aku dapat nilai A. Nah, di sini namun kalau kondisi yang satu nggak terpenuhi, maka akan beralih ke else. Nah, else itu nggak usah bikin suatu kondisi lagi. Jadi dia akan langsung else apa? Misalnya gini. If A print gini, jangan lupa else print aku tetap senang misalnya.
Misalnya di sini nggak terpenuhi nih, berarti nanti dia bakal ngeprint yang, oh ya jangan lupa titik duanya di sini ya, kayak gini, harus kayak gini ya bentuknya, sorry. Nah, aku tetap senang. Maksud dari else ini apa? Maksud dari else adalah begini. Kalau kondisi yang pertama nggak terpenuhi, udah langsung masuk ke else ini. Berarti kalau yang pertama kan nggak terpenuhi, hanya kan nggak lebih dari 12. Berarti nggak terpenuhi, berarti langsung masuk ke perintah kedua, yaitu langsung ngeprint si aku tetap senang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini A-nya 9, berarti kan kondisi pertama langsung terpenuhi. Ya udah, berarti yang terpenuhi yang di print adalah yang aku dapat nilai A-nya itu. Gitu ya. Terus misalnya kita, nah ini if elif. Elif itu apa? Elif itu operator jika tidak terpenuhi, coba kondisi ini. Jadi kalau kondisi satu tidak terpenuhi, maka beralih ke kondisi dua. Kondisi dua juga nggak terpenuhi, lanjut lagi ke kondisi tiga. Tiga juga nggak terpenuhi, lanjut lagi. Pokoknya sampai ke kondisi terakhir. Nah, kalau juga nggak terpenuhi, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, tapi bisa juga kita tambahin di akhir itu else. Jadi kalau misalnya seluruh yang di atasnya tadi, dari if sampai elif terakhir itu nggak terpenuhi, maka yang terpenuhinya itu yang nanti langsung ke else aja, hasil outputnya di else-nya. Tapi kalau di sini gak ada else-nya, berarti dia ya udah gak akan menghasilkan apa-apa kayak if tadi. Kita contoh aja di sini. Hmm, misalnya gini, elif a. Misalnya di sini, A12 kan nggak terpenuhi. Terus masuk kedua, A-nya misalnya A sama dengan 8, nggak terpenuhi juga. Masuk lagi ke sini, misalnya L kurang dari 20 misalnya. Terus, oh ya, terus ini print. Aku bahagia, gitu ya. Ya, jangan lupa ininya ya. Lupa, sorry. Jangan lupa titik dua begini ya, teman-teman ya. Oh iya, ini A. A kurang di. Nah, ini. Dah, aku bahagia. Maksud dari perintah ini tuh apa? Maksudnya tuh gini. If, jika A lebih dari 12, kita print yang namanya aku dapat nilai A. Sementara A-nya itu 10. 10 kan nggak lebih dari 12. Berarti pernyataan ini benar salah. Berarti kita lanjut ke elif. Kita lanjut ke berikutnya, kondisi berikutnya, yaitu elif sama dengan, berarti sama dengan ya. Kalau A-nya sama dengan 8, print aku tetap senang. Ternyata A-nya tidak sama dengan 8 kan? Berarti ini kondisi juga tidak terpenuhi. Berarti kita lanjut ke berikutnya, yaitu A kurang dari 20. Nah, 10 kan kurang dari 20, berarti kondisi ini sudah terpenuhi. Karena kondisi ini sudah terpenuhi, ya udah, berarti di sini kita print ke print lain namanya aku bahagia. Nah, cuman kalau di sini A-nya itu 10, masih tidak terpenuhi juga, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tuh, hasilnya kosong kan? Dia tidak menghasilkan apa-apa. Karena perintah kita udah bener, cuman emang gak terpenuhi semuanya. Nah, nanti bedanya elif sama else tuh gini, kalau else itu ya udah, dia nggak usah ada kita tambahin kondisi-kondisi lagi. Jadi dia tuh else itu kayak memuat perintah untuk menjalankan suatu perintah ketika semua kondisi di atasnya udah nggak terpenuhi lagi. Jadi sisa dari kondisinya itu masuk ke else, yaitu nge-print misalnya di sini apa ya, aku senang, aku tetap bahagia ya. Jadi kita print, berarti maksudnya ke aku tetap bahagia karena dari kondisi satu gak terpenuhi, kondisi dua terpenuhi, gak terpenuhi, baru masuk ke kondisi terakhir, yaitu else itu kayak menampung sisa kemungkinan gitulah ibaratnya. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman bisa pahamin lagi. Di sini kita ngejar yang namanya, oke ini if else, terus nah input ini di soalku tahun lalu itu muncul, halo halo tes 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 ya, di soalku tahun lalu itu sempat muncul soal terkait
input ya. Kita suruh bikin kayak suatu program interaktif yang bisa nge-input sesuatu, terus sekaligus juga menghitung sesuatu gitulah, sesuai dengan kasusnya. Nah, kita itu bisa bikin yang namanya input tuh begini. Name sama dengan input, enter your name, gini, 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 terus print f hello name. Maksudnya kemana? Maksudnya gini. Nanti tuh dia bakal begini. Input sama dengan input, enter your name, enter your name. Ini masukkan nama deh biar kayak masukkan nama, terus print, jangan lupa F di sini, F halo, mana kurung kurawal, input ya. Ini kayaknya harusnya bisa benar. Nah udah. Nah di sini kalau kita masukin namanya, misalnya di sini kita masukin namanya Andi, berarti nanti hasilnya adalah halo Andi gitu. Nah, apa sih Kak fungsi dari F ini? Nah, fungsi dari F ini dia untuk ngebikin supaya yang ke print itu adalah halo Andi. Kalau F yang sini kita ilangin, dia itu bakal ke print yang halo input. Tuh, malah jadi error ya. Ya, menjadi error. Kenapa? Karena di sini dia tidak bisa. Di sini dia harus F. Ada F-nya supaya nanti yang enggak yang ke print itu bukan si halo input pokoknya. Oh, bentar. Berarti ini bentar. In. Hmm, oke, terus tadi kita mulai. Oke, ini udah. Terus selanjutnya. Nah, ini bisa juga input suatu angka. Misalnya integer input enter a number. Gini, nanti jadi itu begini. Input sama dengan integer input, masukkan nama, jangan lupa pakai petik, masukkan angka kayak gini, terus nanti print f angka si input harusnya ini benar ya teman-teman. Kenapa ya error bentar. Ya harus kayak gini ya. Oke, berarti kalau kita jalanin user input. Oh, inputnya nggak boleh pakai input ini. Dia harus yang lain gitu. Misalnya sini A deh, A. Terus nanti dia kebacanya begini. A, berarti ya kalau begini. Mungkin kita next dulu ya. Oke, mungkin di sini terakhir
aku akan bahas yang ini, yang tentang esai di kasus esai di soal tahunku ya, yaitu di ini ya. Jadi bikin program sederhana. Nah, ketentuannya apa aja? Ketentuannya itu kita pakai bahasa Python. Dia bertujuan untuk ngitung gaji mingguan pegawai. Nah, setiap minggunya itu jam kerjanya itu 40 jam, selebihnya diakui lembur. Tarifnya 50% lebih tinggi dari tarif normal. Terus kita harus bikin input interaktif untuk ngambil data dari yang diinputkan. Seperti ini ya. Oke, mungkin kita bisa bikin kayak gini ya. Kita buat kode baru aja. Ini. Oke, pertama-tama kita tuh udah bisa diapa-apain soal layout. Oke, yang pertama itu mungkin oke, terus oke, kita mulai dulu, kita analisis dari apa yang diminta sama soalnya. Yang diminta dari soal itu adalah kita bikin program sederhana pakai bahasa Python. Nah, bahasa Python, program ini tuh ngitung gaji mingguan. Kita harus membuat program input yang sederhana. Nah, yaitu dengan bahasa Python gini. Nah, yang pertama itu kita buat yang namanya variabelnya dulu. Nah, sesuai tadi yang udah dijelasin, variabel itu bisa bebas mau apa aja asal dia string ya. Misalnya di sini kita masukin variabelnya itu A misalnya, A. Atau nama deh biar gampang. Nama sama dengan, nah, sesuai tadi kita itu mau bikin yang namanya casting. Kita mau bikin nama. Nama itu kan kata-kata. Kalau karena nama itu kata-kata, berarti kita mau bikin dia dalam bentuk string atau str gitu ya, dalam bentuk str. Terus nih kita mau yang namanya input, ya kan, kita mau bikin input interaktif, programnya itu dalam bentuk input interaktif. Nah, dengan apa? Dengan kita di sini misalnya masukkan nama pegawai misalnya, nama pegawai kan, itu ya udah dikurungin sama dia. Terus sini ada apa lagi? Di sini selain nama harus bisa input juga, harus bisa input NPWP. Di sini kita bikin yang namanya NPWP sama dengan, nah karena NPWP itu angka, berarti angka itu kan pasti angka bulat ya. Jadi kita bentuknya dalam bentuk integer atau int, input. Terus di sini masukkan NPWP seperti ini ya. Terus di sini selain NPWP kita harus input apa lagi? Kita harus input yang namanya jam kerja seminggu. Jam kerja sama dengan, nah jam kerja itu kan bisa aja dia itu ya udah anggap aja di sini jam kerja itu dalam bentuk bilangan bulat ya, dibulatkan jadinya integer juga. Terus kita bikin yang namanya input, kita masukin jamnya, jam kerjanya, masukkan jam kerja, titik, terus ini kurungnya 2. Lanjut, selain jam kerja, nah barulah tarif upah per jamnya ya.
tarif upah per tarif upah per jam. Tarif per tarif deh, tarif aja. Tarifnya itu dalam bentuk integer ya. Yang input bukan tarifnya. Di sini udah langsung ya. Tarif. Nah, barulah di sini kita pakai yang namanya logikanya. Logika if else-nya atau if else-nya nanti itu bakal pakai di sini. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri untuk bagian Python ini lebih diseringin lagi latihan untuk logika if else-nya. Karena biasanya atau kemungkinan besar yang akan muncul itu terkait dengan if else atau if elif ini. Nah, di sini kan kita bikin dulu model ya, jam kerja normal itu 40 jam. Nah, terus selebihnya itu diakui sebagai lembur. Berarti kita bikin sesuatu persamaan lah yang bisa menjawab si kita bikin permisalan yang bisa menjawab si ini. Nah, jam kerja normal itu kan 40 jam. Berarti kita misalin nih, berarti kalau if jam kerjanya, kalau si jam kerja ini, jam kerjanya ini itu lebih dari berapa jam? Kalau si jam kerjanya ini lebih dari atau sama dengan, kan di sini kita lihat jam kerja normal itu 40 jam kan? Berarti dari 0 sampai 40 jam, berarti 40 termasuk ya, itu jam kerja normal. Berarti kita masih masuk 40 jam ini berarti masuk pakai pakai tarif normal ya. Pakai tarif normal. Itu 40.000 nanti. Nah, kalau ini kalau jam kerja ini udah terpenuhi, kita ngeprint aja. Printnya apa? Kita ngeprint upah per minggunya sama dengan. Nah, ini tadi belum kujelasin ya, tapi ini dikit aja. Kalau misalnya mau ngasih spasi dalam Python ini, kita pakai koma. Ya, berarti ini nanti kayak misahin dua tempat gitu. Nah, spasinya apa? Spasinya jadi upah per minggunya itu kalau dia jamnya masih pakai dari 40, dari 0 sampai 40 kan jam kerja normal 40 jam. Berarti dari 0 sampai 40 jam berarti masih pakai tarif normal. Berarti langsung di jam kerja ini dikali sama tarif aja. Berarti langsung kita print yang namanya jam kerja dikali tarif ya. Loh, kok boleh Kak? Boleh karena kita sudah mendefinisikan si jam kerja ini sebagai integer. Kita sudah mendefinisikan jam kerja ini nantinya sebagai integer. Jadi yang kita masukin di sini nih, yang kita masukin di jam kerja ini nanti bilangan bulat. Jadi jam kerja di sini adalah bilangan bulat. Jadi jam kerja di sini itu untuk menggantikan bilangan bulat yang nanti kita masukin di inputnya nanti gitu. Sama yang tarif juga sama. Tarifnya itu kan nanti kita masukin. Tarifnya udah kita casting sebagai integer atau bilangan bulat. Jadi nanti saat kita masukin tarif, kita cuma bisa masukin bilangan bulat. Jadi saat kita masukin bilangan bulat ke sini, nanti dia akan menggantikan pas nanti kita print di sini, tarif ini nanti bakal tergantikan variabel tarif di sini bakal tergantikan sama berapa angka yang kita input nanti. Gitu ya. Oke. Nah, kan ini if. Terus dia akan else. Sebenarnya pakai elif juga boleh sih, tapi pakai else aja. Bentar. Pakai else. Iya, pakai else aja di sini. Berarti kan karena kondisinya kan cuma dua. Berarti lebih dari 40 enggak? Jam normalnya itu kan 40 jam. Berarti kemungkinannya cuma dua. Pakai tarif biasa, yaitu dari 0 sampai 40 jam. Atau tarif setelahnya, setelah lebih dari 40 jam itu pakai tarif lembur, lebih tinggi 50%, yaitu 150% tarif upahnya. Ya, berarti dia itu langsung masuk ke else. Kita langsung ngeprint. Ngeprint apa? Kita ngeprint sama upah per minggu juga. Upah per minggu juga.
ini, terus begini. Nah, koma berarti itu untuk spasi komanya itu. Nah, jangan lupa kita kan kalau jam kerjanya udah lebih dari, berarti kan lebih dari, jam kerjanya kurang dari, ya sorry ini mohon maaf, kurang dari sama dengan, berarti kalau kurang dari sama dengan 40 berarti dari 0 sampai 40 ibaratnya D itu nanti bakal langsung aja jam kerjanya dikali sama tarif. Tapi kalau misalnya dia lebih dari, kan berarti selain daripada ini, berarti kan selain kurang dari sama dengan 40 berarti lebih dari 40 kan. Kalau udah lebih dari 40 jam, dia itu masuk ke, ada dua tarif. Untuk 40 jam, berarti untuk 40 jam pertama, dia bakal kena tarifnya, tarif normal. Iya tarif normal, ya kan? Langsung tarif. Terus, jangan lupa kita tambahin. Tambahin apa? Kan kita input jam kerjanya nih. Misalnya kita udah input yang namanya jam kerja tadi kan. Kita udah input jam kerja tadi. Nah, kalau jam kerjanya melebihi, berarti selisih dari jam kerja yang melebihi 40 itu, itulah yang baru boleh kita hitung pakai tarif yang 150%. Jadi jam kerjanya, misalnya nih, jam kerjanya nanti itu 45 jam. Berarti yang 40 jamnya kita langsung kali tarif biasa, tarif normal. Sementara sisanya 5 jam, berarti kita kaliin tarif yang 1,5-nya, 150%-nya. Berarti yang jam kerja itu kita kurangin dulu sama 40. Buat kita tahu berapa lebih jamnya, yang berapa jam yang melebihi 40 itu. Gitu ya, kita kali sama tarif. Kita kali sama tarif. Tarif. Terus kita kali lagi sama 1,5. 1,5. Jangan lupa pakai titik. Jangan lupa ininya 2 ya. Oh, 1. Ya, jangan lupa 1. Nah, ini baru deh. Nah, udah. Seharusnya ini udah bener ya. Kalau nggak error, kita coba jalanin. Hmm, kayaknya ini harus ini baru bentar ya. Kita kayaknya emang error dari sana. Soalnya kemarin aku pernah coba tuh ini bener, tapi bentar ya. Ini kayaknya emang dari sananya. Terus kita coba lagi. Google Colab. Sebentar ya, lagi loading teman-teman. Ya, kita bikin masuk baru. Oh ini ya, codingnya di sini. Coba ya. Nah, coba ya. Harusnya ini bisa karena tadi itu. Bentar ya teman-teman, lagi loading. Nah, harusnya seperti ini ya. Mungkin tadi itu karena emang error dari webnya. Oke, jadi kalau kita kayak gini, nanti hasilnya tuh bakal begini. Kita masukin nama pegawainya, misalnya siapa deh, si Andi misalnya. Terus kita masukin NPWP-nya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus jam kerjanya dia. Nah, di sini jam kerjanya dia berapa? Oh, Asep Bambang namanya, nggak apa-apa lah ya. Jam kerja dia adalah 45 jam. Jadi kita kali 45 jam di sini. Terus apalagi tarifnya itu
di soal 25.000. Nah, jadi nemulah upah per minggunya itu adalah 1.817.500. Itu ya, teman-teman. Jadi dia itu kalau misalnya di awal itu kita bikin variabelnya dulu, terus kita klasifikasiin nama si variabelnya itu sebagai apa? Sebagai string kah? Sebagai integer kah? Sebagai bilangan bulat kah? Sebagai kata kah? Kata-kata kah? Atau sebagai bilangan floating atau yang ada desimalnya atau pecahan kah? Nah, terus jangan lupa kita string, kita casting dulu, terus kita inputnya apa? Inputnya itu kita ini lagi kurung gini, masukkan nama pegawai itu, terus yang NPWP itu integer karena dia pakai angka, terus dia nanti dia itu bakal jam kerjanya input, kita bentuk dalam bentuk integer, kita casting dulu dalam bentuk integer, kemudian kita input masukkan tarif, kita input masukkan tarif, terus kita pakailah logika kita dalam si if dan juga else. Kenapa pakai if else aja? Karena dia kemungkinannya cuma dua, dia kurang dari sama dengan 40 atau enggak. Kalau enggak kan berarti lebih dari 40. Pasti lebih dari, kalau lebih dari 40 langsung pakai else aja. Gak usah pakai elif gini. Kayak sebenarnya bisa aja pakai elif. Di sini berarti elif. Elif tapi jam kerja lebih dari 40. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Ini sebenarnya juga bisa. Pakai elif boleh, pakai else boleh. Kalau elif jangan lupa tambahin kondisi keduanya, yaitu jam kerja lebih dari 40 gitu ya. Kalau pakai elif. Karena kalau pakai elif dia itu harus ada kondisinya lagi. Kita harus bikin kondisinya lagi. Kalau pakai else berarti gak usah kita tambahin. Karena dia sudah menampung segala kemungkinan yang tidak ditampung di kondisi pertama yang tidak terpenuhi tadi itu. Nah, kalau kita isi sama aja hasilnya pasti. Jadi tadi nama nama pegawainya itu si nama pegawainya itu si Asep Bambang ya, Asep Bambang. Asep Bambang. Terus bentar ya teman-teman agak ini. Terus NPWP 1234567 jam kerjanya tadi itu 45 jam ya. Bentar ya teman-teman agak nge-lag. Jam kerja itu 45 jam. Oh, 45. Udah. Terus tarifnya itu per jamnya adalah tarif ya, loading yang teman-teman ada nge-lag. Nah, di sini 25.000. Nah, sama ya hasilnya 1.187.500. Jadi untuk ngerjain soal ini tuh bisa pakai else, bisa pakai elif. Kalau else, gak usah ditambahin kondisi apa-apa lagi. Karena fungsi else itu tuh sebenarnya udah mencakup seluruh kemungkinan yang gak tercakup di kondisi sebelumnya. Sementara kalau kita mau tambahin lagi kemungkinannya, kalau mau pakai elif, kita harus tambahin syarat, yaitu jam kerjanya lebih dari 40. Jadi itulah beda else dan elif gitu teman-teman. Oke, mungkin kalau dari aku sejauh ini udah selesai ya pembahasanku dari database sampai ke pemrograman, karena dari RPS yang aku lihat sendiri kebanyakan soalnya itu mungkin akan ngebahas tentang ini, dua itu paling banyak karena dua pertemuan database dan dua pertemuan pemrograman.
Oke, mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas atau lainnya, atau aku ngomong kecepatan. Oke guys, apakah mungkin dari yang sudah aku jelaskan tadi itu ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas? Oke, mungkin kalau nggak ada, mungkin dari Kak Zani sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan, Kak?